قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang Bahar Smith kaum muslimin. Lagi-lagi Bahar Smith ini cari perkara. Setelah dia menyebut Presiden Prabowo presiden pengkhianat, Jokowi presiden banci, menyebut muak melihat kondisi bangsa ini, ya. Kemudian beberapa hari yang lalu muncul video dari Bahar Smith yang memuji-muji ketegasan dari Pak Prabowo Subianto. Dan belakangan ini muncul lagi video Bahar Smith yang sepertinya nantang Pak Prabowo Subianto kaum muslimin. Akan tetapi tantangannya ini tantangan yang bagi kami tantangan yang konyol, ya. Tantangan yang konyol. Bahar Smith menantang Pak Prabowo Subianto untuk menangani sebuah permasalahan yang permasalahan tersebut sebenarnya tidak ada. Tidak ada kaum muslimin. Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Ada orang-orang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah dilantik nggak bakal lagi Habib Bahar berani ngeritik presiden. Wah, banyak yang ngomong begitu. Bos, tanggal 20 Oktober pas pelantikan presiden, saya ceramah di Lampung yang hadir ratusan ribu orang, ya. Di situ saya bahas, saya bilang apa? Saya doakan Allah berikan kekuatan kepada Prabowo untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, jaya, sentosa, bangsa, negara, dan rakyatnya. Har, kamu itu nggak jelas. Nggak jelas. Di sisi lain kamu sebut Prabowo pengkhianat, ya. Di sisi lain kamu menghujat Prabowo. Di sisi lain memuji. Yang ini katanya mendoakan Prabowo supaya Prabowo kuat membawa negara ini. Kuat membawa negara ini kepada sejahtera, sentosa, makmur, dan sebagainya. Kalau kamu memang bisa mendoakan Prabowo dengan doa-doa kebaikan, ya, kenapa harus ada hujatan? Kenapa harus ada sebutan-sebutan terhadap presiden-presiden Republik Indonesia, ya, baik Prabowo maupun sebelumnya dengan sebutan-sebutan yang nggak benar? Ya, Jokowi mbok sebut banci, Prabowo mbok sebut pengkhianat, ya. Manfaatnya apa? Ente menyebut mereka dengan sebutan-sebutan yang seperti itu, manfaatnya apa? Kalau memang tahu doa itu bermanfaat, kenapa nggak didoakan? Ya. Kenapa nggak doakan saja? Adapun mengkritik sekali lagi Bahar, ya, Pak Prabowo sudah menekankan, mengkritik itu boleh, mengkoreksi boleh, tapi dengan adab, dengan sopan santun, bukan dengan caci maki. Ya, kalau ente nyebut pengkhianat, apalagi Presiden Jokowi mbok sebut banci, ya, apalagi mengatakan muak melihat kondisi negeri ini, ya, ente nggak bisa ngapa-ngapain, ya, ente kan nggak bisa ngapa-ngapain ini untuk negara ini, nggak ada kontribusi sama sekali, ya. Kalau ente bisa mendoakan, lebih baik ente doakan. Ajak jamaah ente untuk mendoakan pemerintah supaya pemerintah ini bisa menjadikan negara ini menjadi negara yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya. Jangan ente caci maki, ente hujat, kemudian ente doakan, ente mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Gimana ente doanya mau terkabul? Ya, sementara di hati ente itu isinya kotor semua, ya, suuzon kepada pemerintah. Prabowo baru dilantik sudah disebut pengkhianat, ya. Giliran sudah beberapa hari menjabat, ada hasilnya dari kerja Prabowo, ente puji-puji. Ya, ente di awal sebut pengkhianat itu atas dasar apa? Itu kan atas dasar kebusukan hatimu, ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Tapi ingat, kalau suatu saat nanti Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, maka saya Bahar Smith orang yang pertama melawannya sampai titik darah penghabisan. Saya nggak ada urusan. Saya ini nggak ada urusan. Saya kemarin itu golput, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Oh ya, bilang nggak ada urusan.
Tapi dia yang paling vokal, paling banyak nyerocos, ngeritik pemerintah. Ya, Jokowi dikritik, Prabowo dikritik, semuanya dikritik, nggak ada yang pas bagi Bahar Smith. Dan sebenarnya kalau sekedar mengkritik saja itu nggak ada masalah kaum muslimin. Kalau kritikan itu jelas, solusinya jelas. Ya, sementara si Bahar Smith ini ya cuma berkoar-koar, ngoceh nggak jelas. Kalau ngoceh ngeden-ngeden sampai urat lehernya keluar, ya tapi yang diomongkan nggak jelas. Coba dia katakan kalau nanti Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, ya, dia katanya akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Dari dulu juga seperti itu ngocehnya si Bahar. Dari dulu ngocehnya seperti itu. Ya. Dan siapa presiden yang membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat itu siapa? Presiden itu pengennya menjadikan bangsa ini bangsa yang seperti yang disebut Bahar tadi. Ya, makmur, aman, tentram, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pengennya seperti itu. Cuma mereka kan manusia. Mereka berusaha. Usaha mereka ada yang berhasil, ada yang gagal. Cara usaha mereka itu, ya, ada yang benar, ada yang salah. Dan itu manusiawi. Kalau ente pengennya presiden itu baik semua, nggak ada, Har. Nggak ada. Siapa presiden yang baik menurut ente coba? Hah? Ente muji-muji Tarim penuh dengan kebaikan, tapi ente nggak mau tinggal di Tarim, coba. Apa nggak bodoh itu namanya? Kalau memang Tarim baik, penuh berkah, di sana negeri impian orang soleh, negeri yang luar biasa, kenapa nggak pulang ke Tarim sana? Coba. Ya. Kan nggak mau, ente seneng tinggal di Indonesia, tapi nyacat Indonesia terus. Presiden-presiden Indonesia nggak ada benernya di hadapan dirimu itu, Har. Ya. Dan Bahar Smith ini kaum muslimin, ya, ini kalau kami lihat, ya dia cuma membuat sensasi di hadapan Mukibbin, supaya Mukibbin terkagum-kagum melihat ketegasan dari Bahar Smith. Ya. Melihat Bahar Smith mengatakan, saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau sampai Prabowo membuat kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kemarin-kemarin kemana? Hah? Kemarin katanya juga sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Sekarang mana buktinya? Apa hasil perjuangan Bahar Smith ini apa coba? Nggak ada. Nggak ada hasilnya sama sekali, ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Andaikan Anies jadi presiden, terus khianati bangsa, khianati rakyat, andaikan Anies kemarin yang jadi, saya makan Anies. Saya ini nggak ada urusan. Makanya kalau Prabowo bilang tidak ada yang kebal hukum, ayo, weh, rakyat lihat, masyarakat melihat, ayo. Kalau memang tidak ada yang kebal hukum, pertama, lihat menteri-menteri. Ketika menteri-menteri yang berada kemarin, ketika zaman Jokowi menjadi presiden, Sri Mulyono, berapa banyak menteri-menteri yang korupsi? Mau kau lindungi? Jangan, tangkap betul, penjarakan betul, bikin menderita betul. Sebagaimana lebih menderita daripada penderitaan rakyat, sebab mereka rakyat menderita, sebab mereka rakyat susah, sebab mereka rakyat pengangguran. Kalau memang jangan sekedar gaulun bila amalin, ngomong tanpa berkata, berbicara tanpa melakukan. Jangan. Kalau apa yang kau omongkan gaulun diamalin, kalau ngomong ya lakukan. Kalau memang tidak ada yang kebal hukum, ya sudah, sana kau suruh KPK, kau suruh Kejaksaan Agung periksa Mulyono beserta keluarganya. Berapa banyak uang yang mereka korupsi, uang rakyat, uang negara. Tidak lanjuti, selidiki. Betul. Ini baru namanya adil, ini baru namanya pemimpin yang tegas. Walah Bahar, ente nantang Prabowo, ente merintah Prabowo supaya Prabowo memerintahkan KPK, memerintahkan petugas untuk memeriksa menteri-menteri di zaman Jokowi, untuk memeriksa keluarga Jokowi, berapa banyak uang negara yang sudah mereka korupsi. Lah ente selama ini berjuang apa? Sekarang pertanyaannya itu. Ya. Sekarang ente berjuang apa selama ini? Dari pemerintahan Jokowi 2 periode. Ya. Perjuangan ente apa? Katanya ente berjuang sampai titik darah penghabisan. Hah? Katanya ente nggak peduli, nggak ada urusan siapapun ente makan. Ya. Sekarang hasil ente ngeritik Jokowi,
Hasil ente katanya membela rakyat, hasil ente katanya berjuang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Buktinya apa? Hasilnya apa? Hasilnya apa, Bahar? Ya. Ada kasus korupsi yang dibongkar sama Bahar Smith? Coba jawab, Mukibin. Bahar Smith ini bisa apa? Tahu apa dia tentang negara? Ya, ngurus apa dia bisanya? Mengurus diri sendiri nggak becus. Ya. Sholatnya Bahar saja berantakan kok. Bacaan Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wong baca Al-Fatihah ngurus diri sendiri saja nggak bisa. Kok sok-sokan nyuruh Prabowo, memerintahkan Prabowo, nantang Prabowo supaya Prabowo memerintahkan KPK, memerintahkan aparat untuk memeriksa menteri, memeriksa Jokowi dan keluarganya, berapa banyak uang yang sudah dikorupsi. Ya. Ente tahu mereka korupsi juga datanya dari mana, Har? Datanya dari mana? Kalau memang ente punya data, punya fakta, punya bukti, datang ke KPK, datang ke Prabowo, serahkan data, fakta, bukti-bukti yang ada bahwa keluarga Jokowi korupsi. Bahwasanya para menteri Jokowi korupsi. Serahkan datanya, serahkan faktanya, serahkan buktinya, serahkan saksi-saksinya. Coba. Ente itu kan cuma fitnah, ngomong nggak jelas. Ya, itu bukan kritik, itu fitnah. Itu fitnah. Ya. Ente sebut-sebut korupsi. Buktinya mana? Ente memerintahkan orang meriksa. Atas dasar apa? Yang ente perintah meriksa juga presiden. Ente pikir ente itu siapa? Hah? Mbok pikir dirimu itu siapa, Har? Ngaca, sadar. Ya. Justru yang lebih pantas ngomong gak ada urusan itu ya Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia. Mengatakan gak ada urusan sama ente sama para Kabib Baklawi. Kalau para Kabib Baklawi cinta sama Tarim, mengunggul-unggulkan Tarim istimewa, gak ada cacatnya, Indonesia penuh cacatnya, rusak, ya. Ente semuanya pulang ke Tarim, orang Indonesia gak ada urusan. Gak ada urusan. Ancaman-ancaman para Kabib Baklawi itu bullshit semua. Katanya kalau nggak ada Habibnya, negaranya jadi negara terlaknat. Aduh. Apa itu, Har? Kamu omong tok, kempros, ngedabrus. Ya, goroh. Ngomong, kalau ada presiden yang nyusahkan rakyat, saya makan semuanya. Selama ini siapa yang sudah mau makan? Kalau cuma bengok-bengok nang panggung, kabeh iso, Har. Ya, semua bisa, cuma teriak-teriak ngeritik presiden pengkhianat, korupsi di mana-mana, periksa Jokowi, periksa keluarganya, periksa para menteri. Semua orang itu bisa, Har, kalau cuma seperti itu. Saya juga bisa, berkuar-kuar seperti itu bisa. Hah? Saya juga bisa ngomong, saya makan semuanya. Saya nggak peduli, nggak ada urusan. Saya juga bisa. Ente saya makan, saya nggak ada urusan. Bisa, Har. Bisa. Siapa nggak bisa? Bisa. Ini orang seperti Bahar ini memang perlu dibereskan lah ya. Memang perlu dibereskan. Ini orang nggak beres ini. Tapi kalau menurut kami juga kalau Prabowo mendengarkan ocehan Bahar Smith yang seperti ini juga nggak ada faedahnya kaum muslimin ya. Lebih baik konsentrasi ngurus negara. Kalau Bahar Smith kan cuma omon-omon, ngomong tok, ya, ngomong orang cuma bisa ngomong nggak bisa menjalankan. Dia sendiri juga seperti itu. Ya, rakyat susah, ya, pejabat hidupnya enak-enak, bermewah-mewah. Dia sendiri. Coba lihat, mobil mewahnya banyak, rumahnya besar. Ya, mau beli tanah minta sama jamaahnya. Ada videonya kemarin kita angkat ke muslimin. Ini apa nggak konyol itu namanya? Ya, beli tanah harga 450 juta. Ya, orangnya minta 450 juta. Ditawar Bahar Smith 400 juta. Bahar Smith minta duit sama jamaahnya yang 1.000 orang itu, ya masing-masing orang 400.000 atau 500.000. Ya, kalau 400.000 dikali 1.000 orang, itu sudah terkumpul 400 juta. Bahar mau beli tanah, harganya 400 juta. Apa nggak gedabrus itu namanya kaum muslimin? Ngomongnya, ya kalau saya mau beli tanah ini belum ada uangnya. Ya. Kalau yang mau tambah-tambah boleh, di sini hadir ya 1.000 orang, satu orang 400.000 saja.
ya, dikali 1.000 orang, besok sudah saya bayar tanahnya. Semua orang juga bisa kalau seperti itu, Har. Ya, beli barang pakai duit minta, ya, dan ada yang ngasih, kan enak, semua bisa. Saya bisa ngelunasi hutang negara, Har, kalau minta seluruh masyarakat Indonesia, ya, ya tinggal hitung saja lah hutangnya berapa, dibagi seluruh rakyat Indonesia, masing-masing kepala kasih sejumlah sekian, ya, untuk bayar negara. Kalau dikasih, saya bisa lunas hutang negara. Ya, kalau cuma seperti itu semua bisa. Kalau seperti itu ente itu, ya, bukan bekerja untuk umat. Ya, ente dilayani umat, mau beli tanah dikasih uang. Ya, nanti tanahnya yang ngelola kamu. Dapat keuntungan, masuknya ke kantong kamu. Kamu hidupnya enak, sementara rakyat Indonesia banyak yang sengsara. Ya, coba. Har Bahar. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan Mukibin segera sadar lah ya. Kalau para pejabat Indonesia, terkhusus Pak Prabowo, kayaknya mau ngurusin Bahar Smith ini ya buang-buang waktu, buang-buang energi, ya. Buang-buang segala-galanya lah kaum muslimin ya. Nggak ada faedahnya sama sekali bagi Prabowo untuk ngurusin Bahar Smith ini ya. Ya, mudah-mudahan para Mukibin yang sadar lah ya. Karena Bahar Smith ini dan para KB Baklawi, kalau nggak ada Mukibin, kelar mereka, selesai. Ya, nggak makan mereka. Ya, mereka dapat uang dari Mukibin. Ya, untuk beli ini, beli itu dari Mukibin. Lelang ini, lelang itu dari Mukibin. Kalau Mukibin sadar, selesai mereka. Ya, mudah-mudahan Mukibin segera sadar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.